boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Kasih lihat gitu Pak sedikit. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Oke, jangankan saya persidangan. Kemarin Ibu Mega aja udah mengatakan dari awal kalau itu ditunjukkan selesai. Hari ini hormat saya untuk PKB. PKB juga mendukung itu. Ayo parpol-parpol yang dukung ini. Sahabat Kompas TV, polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo masih menjadi topik perdebatan di masyarakat. Beberapa pihak masih mempertanyakan keaslian ijazah Pak Jokowi, sementara yang lain mendukung keabsahan ijazahnya, termasuk teman-teman Jokowi dan para pendukungnya. Dan Zoomcast kali ini sudah kedatangan mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam para pemirsa sekalian, selamat malam Pak Haris. Ini kan banyak pihak, terutama Roy Suryo, Dr. Tiva yang menggaungkan untuk menunjukkan saja ijazah Pak Jokowi selesai perkara ini. Menurut Anda bagaimana, Pak? Ini kan perkara yang mudah, sesuatu yang tidak perlu menyita perhatian kita, kan gampang sekali. Yang dihebohkan itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat, gitu. Yang dianalisa atau yang dikatakan palsu, yang apa itu kan adalah yang ada di media sosial, yang ditayangkan di YouTube, tayangkan di Facebook, tayangkan di TikTok. Itu kan sumbernya dari mana, apakah itu asli apa tidak, apakah itu hasil editing, apakah itu hasil fotokopi, kita kan nggak tahu. Semua kan menganalisa barang itu kan. Nah, barang aslinya ada di yang berhak menerima ijazah. Yang berhak menerima ijazah Pak Jokowi, berarti ada di Pak Jokowi. Nah, pertanyaannya, ijazah Pak Jokowi itu asli apa tidak? Nah, untuk mengetahui asli apa tidak kan gampang. Kenapa gampang? UGM kan masih ada. Dan UGM itu bukanlah sesuatu lembaga atau universitas kaleng-kaleng ya. Reputasinya sudah internasional, dapat dipercaya. Jadi kalau ada yang, wah itu UGM kan nggak bisa dipercaya, nanti ada kerjasama, nah itu namanya sudah asumsi. Kalau penegakan hukum nggak boleh pakai asumsi, tapi pakai bukti. Jadi UGM-nya masih ada, fakultasnya masih ada, rektornya ada, dekannya ada walaupun berganti, dosen yang ngajar kalau betul Pak Jokowi kuliah di situ, saya kira masih ada yang hidup. Teman kuliahnya kalau betul dia kuliah di situ masih ada yang hidup. Dan saya yakin kalau betul Pak Jokowi itu kuliah di situ, mendaftar secara resmi pasti tercatat di buku Indo ya. Pada tahun berapa dia mulai daftar. Pasti ada berasal dari SMA mana, kelahiran mana, nama siapa, fotonya ada. Jadi yang harus dibuktikan itu adalah ijazah yang konon katanya berada pada Pak Jokowi, dipegang oleh Pak Jokowi. Itu asli apa tidak? Nah, yang harus dibuktikan apanya? Pertama, proses terbitnya ijazah itu asli benar apa enggak. Contohnya, jangan-jangan dia nggak kuliah tapi dapat ijazah. Atau ijazahnya itu ijazah orang lain ditempel foto Pak Jokowi. Nah, maka itu palsu. Walaupun ijazahnya asli, tapi bukan untuk Pak Jokowi yang presiden. Atau memang dia sama sekali nggak kuliah, sama sekali nggak pernah nerima ijazah dari UGM, dia buat sendiri. Ya buat sendiri bisa bantuan orang lain dan sebagainya. Ada kopi bahwa dia ya penyelundupan ya, pura-pura sarjana UGM. Nah, cara membuktikannya gimana? Ya, saya sebagai penyidik ya, saya nggak ninjau dari aspek politik, nggak meninjau dari aspek lain-lain. Selaku penyidik aja, saya 35 tahun jadi penyidik. Nggak perlu laboratorium forensik digital. Itu bukan barang digital, itu kan barang manual, kan gampang.
Ya, Terus gimana, yang gimana tuh Pak langkah-langkah yang biasanya dilakukan oleh yang penyidik? dilakukan adalah ada laporan bahwa Jokowi punya ijazah palsu. Oke, Iya. langkah itu diterima, si pelapor diperiksa. Si pelapor harus bisa menunjukkan bukti bahwa itu palsu. Yang mana yang dituduh palsu. Nah, si pelapor diminta kan mana ijazah yang dituduh palsu. Ini Pak. Nah, pasti saya yakin yang diajukan oleh pelapor itu bukanlah ijazah yang di tangan Pak Jokowi, Oh. tapi yang beredar di masyarakat.